Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga sekarang sedang sakit, segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Aku share lagi ya teman-teman aktivitas aku. Masya Allah, tabarakallah, kali ini videonya aku tuh mau makeover lagi ya teman-teman. Nah ini tembok yang aku mau makeover, sebelumnya kan di wallpaper ya, wallpaper bata. Ini mau aku molding ya teman-teman. Ini sebelumnya tembok ini tuh sudah mengalami sekitar 2 sampai 3 kali perubahan sampai akhirnya aku putuskan untuk mau merubah lagi jadi molding. Nah ini bata ini pun aku tuh juga kepingin ya tempo hari, terus aku sampai cari-cari di, Shopee, di toko orange, itu banyak yang sudah habis. Akhirnya ada satu toko orange, satu toko itu masih ada jual, akhirnya aku langsung beli ya teman-teman. Jadi sudah sold out. Terus sekarang ini tuh, waktu terakhir aku wallpaper itu sekitar tahun berapa ya, sebelum aku hamil, jauh sebelum aku hamil sih, wallpaper itu ya mungkin sudah 5 tahun ya teman-teman. Terus dan masih bagus dan ini, bakal dikelentek ya, maksudnya dilepas ya wallpapernya karena kan aku mau pasang ya, molding. Nah ini alhamdulillah sih ketika dikelentek ini itu, tidak mengalami kerusakan ya temboknya. Sebelum aku, wallpaper bata ini tuh aku juga pernah wallpaper juga ya, tapi cuman separuh. Dan ini aku baru inget ya kalau cat, dinding yang ini tuh warnanya pink ya teman-teman. Jadi dulu sebelum, aku hamil itu, jadi setelah menempati rumah ini beberapa tahun gitu ya, mungkin sekitar 3-4 tahun setelah menempati rumah itu aku suka, pasang-pasang wallpaper gitu loh teman-teman, pasang sendiri gitu. Dan effortnya tuh, ini ya, besar ya teman-teman, karena aku ini takut ketinggian sebetulnya. Jadi kalau naik tuh kalau nggak di meja makan ya di lemari yang coklat itu loh teman-teman. Kalau naik tangga-tangga ini aku nggak berani. Terus habis itu kata Pak suami, "Nggak usah lah pasang-pasang lagi takut jatuh." Terus lagi pula aku juga udah males karena, eee, apa ya bener-bener effort banget untuk pasang wallpaper di dinding ini, bener-bener harus penuh kesabaran gitu. Nah ini, mulai ya Pak tukangnya ngerjain, jadi diukur-ukur. Jadi sebelumnya aku tuh udah nunjukin ya contoh ke Pak tukang, seperti ini, modelnya apa bisa, dan aku tuh awalnya galau ya mau yang dari kayu atau dari gipsum, akhirnya aku putuskan gipsum ya teman-teman. Oh ya informasi aja untuk ukuran dinding aku ini tingginya 3,30 meter, lebarnya tuh 2,80 meter ya teman-teman. Kalau yang di belakang kulkasku ini kan kayu ya, MDF. Terus kalau misalkan yang di area meja makanku itu molding gipsum, akhirnya aku putuskan untuk gipsum aja. Nah ini medianya teman-teman, gipsum ini ukurannya 2,10 meter, lebarnya 5 cm. Terus kemudian media yang lain yang dibutuhkan yaitu kompon ya untuk pelekat antara gipsum sama dindingnya supaya, melekat gitu ya. Jadi disarankan dindingnya itu dalam keadaan bersih, terus kemudian diamplas gitu ya teman-teman. Diamplas jadi biar, rata, terus kemudian, biar melekat gitu ya teman-teman. Kalau bisa sih catnya agak dikerik-kerik gitu supaya melekat antara gipsum sama temboknya. Nah ini seperti ini ya, ini, sudah digambar sama Pak tukangnya sesuai sama request aku ya kotak-kotak. Nah ini untuk motif kotak-kotak ini udah aku inginkan tuh udah sejak lama ya teman-teman, tapi aku tuh kayak ragu-ragu mau ngerjainnya, padahal kan yang ngerjain Pak tukang juga ya. Tapi aku tuh kayak mikirnya tuh, aduh susah gitu ya, terus ribet, terus aku tuh males ya. Nungguin Pak tukang itu meskipun kita nggak ngerjain tuh capek ya teman-teman. Capek, lelah gitu, tapi ini kemarin alhamdulillah ya ada rezeki, terus ada kesempatan dan memang mungkin waktunya aku ganti tembok, wallpaper, ya akhirnya keturutan ya teman-teman. Nah ini, komponnya ditempelkan ya di gipsumnya, nanti baru ditempelkan ke dindingnya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerjain sendiri sebetulnya bisa ya, karena kalau ngerjain kayak gini tuh kan butuh waktu, kesabaran tingkat tinggi ya. Kalau misalkan aku nggak mau ngerjain sendiri tuh aku takut ketinggian karena kan sampai atas ya. Terus kemudian aku harus butuh waktu. Kalau misalkan aku ngerjain kayak gini, nanti anak aku pasti ikut-ikut ya. Terus aku sama Pak suami itu, kalau ngerjain kayak gini-gini tuh takut nggak sabar, takut nanti jelek jadinya. Akhirnya kita putuskan untuk pakai
tukang ya, ahlinya gitu. Jadi kan dia lebih ngerti ya teman-teman. Oke, aku tuh mau ngasih tips sedikit ya teman-teman. Apa persiapan apa aja sih yang kita lakukan sebelum kita makeover dinding ya. Yang pertama kita mesti tentukan dulu ya dinding yang mana yang mau kita makeover. Jenisnya apa ya? Jenisnya tuh lembab atau normal. Kalau lembab kan berarti kan dia lebih basah gitu ya teman-teman. Mau ditentukan pakai wallpaper, apa gipsum, apa kayu ya, kayu MDF gitu. Terus kemudian ya pasti ditentukan sesuaikan sama jenis tembok, itu didiskusikan dulu ya. Kalau misalkan kita pakai Pak Tukang, kita diskusikan sama Pak Tukangnya. Cocok nggak sih pakai wallpaper kalau misalkan lembab gitu ya. Terus habis gitu setelah kita tentukan semuanya baru budget ya teman-teman, siapkan budgetnya. Terus kemudian diskusi sama pasangan, terus habis itu diskusi sama Pak Tukangnya. Lalu tentukan modelnya ya. Modelnya tuh sekarang macam-macam ya, bisa kita lihat di Pinterest, bisa di medsos ya, di media sosial, contoh-contoh untuk makeover dinding ya. Model-model molding itu macam-macam ya teman-teman. Kita bisa contek ya, bisa contoh. Terus kemudian kita modifikasi seperti apa sih yang kita mau ya, sesuaikan sama kebutuhan. Lalu kita mau beli di mana media itu. Bisa beli di kalau misalkan kayu pasti kan belinya di toko kayu ya teman-teman. Di pinggir jalan tuh banyak ya. Terus habis gitu kalau molding juga banyak ya di toko kayu. Terus maunya yang low budget, apa yang mewah gitu ya teman-teman, kita yang nentukan sendiri. Nah mungkin sedikit seperti itu ya, tips dari aku. Terus kemudian yang pastinya kita utamakan tuh jenis temboknya apa ya, lembab atau normal. Terus ukurannya ya kita ukur, jadi jangan sampai yang nggak sesuai ya ukurannya. Kita udah beli mold gipsum ternyata nggak cukup, atau takutnya kebanyakan malah nanti buang-buang percuma ya teman-teman. Nah ini udah setengah jalan ya, udah yang garis-garis ini udah setengah jalan. Jadi baru nanti bagian yang atas ke bawah ya. Tapi karena kan aku kotak-kotak ya, jadi atas ke bawah tuh nanti akan mengalami pemotongan-pemotongan ya teman-teman. Nah ini dipotongnya pakai gergaji. Nah ini untuk dibantu sama benang sama paku ya. Ukuran ya, maksudnya biar pas gitu ya ukurannya, biar sama kotak-kotaknya. Nah ini aku kotak-kotaknya itu ukurannya 30 sampai 35 cm. Kurang lebih sih 35 cm ya teman-teman kotak-kotaknya. Kalau aku ini sih nyonteknya tuh dari media sosial ya teman-teman, di Instagram. Itu udah lama banget. Tapi aku tuh kayak ya tadi ya, aku kayak bisa nggak sih ngerjain ini, pasti lama. Aku takutnya tuh kelamaan, takut capek. Nah ini kemarin tuh muncul terus gambar kotak-kotak itu di YouTube teman-teman. Di salah satu konten tentang rumah. Terus ya udahlah aku wujudkan aja, kayaknya kok kepingin banget aku gitu loh teman-teman. Makanya kalau kita pingin sesuatu tuh kadang-kadang tuh ucapin terus aja hal-hal baik ya, nanti nanti akan terwujud gitu loh teman-teman dengan sendirinya. Nah ini sudah dipasang ya, sudah ada gambaran ya teman-teman. Nanti video ini tuh untuk makeover dinding ini tuh aku bikin 2 session ya, 2 part. Ini part yang pertama, jadi nanti finishing sama cat itu nanti di bagian part yang kedua ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian gak bosan ya nonton videonya. Dan juga untuk pengambilan gambarnya mungkin kurang maksimal, jadi minta maaf ya teman-teman. Karena kan ini aku juga gak enak ya sama Pak Tukangnya. Dan ini aku juga udah izin ya sama Pak Tukang untuk aku ambil gambar. Dan ini aku juga gak bisa standby terus, karena kan aku mondar-mandir ya kamar sama keluar, karena anak aku tuh ikut-ikut teman-teman kalau aku keluar. Dan aku juga gak bisa standbyin pakai tripod, karena gak enak juga sama Pak Tukangnya, jadi kayak ngerasa diawasin gitu loh. Jadi seadanya aja untuk pengambilan video. Nah ini sudah di salah satu contohnya ya, yang sudah dipotong. Nanti dilekatkan juga. Memang banyak gini sih ngasih komponnya, tapi nanti nggak bleber-bleber sih. Kalau untuk gipsum itu kan memang tingkat kesulitannya itu di bagian pas finishing ya, karena kan harus halus ya nanti terakhirnya. Kalau nggak halus tuh nanti jelek, ada bongkeng-bongkeng gitu loh teman-teman. Apa sih ngelentek-ngelentek, gimana ya kata-katanya, agak bingung ya teman-teman. Kadang-kadang tuh pas dubbing itu kayak hilang semua gitu loh kata-kata di otak itu. Nah ini kalau untuk yang MDF yang belakang kulkasku itu tadinya mau aku cat putih juga, tapi aku urungkan ya. Ya udahlah catnya seperti itu aja lah, nggak apa-apa, nggak berubah. Supaya bisa itu ya biar bisa lain-lain gitu loh, yang ini putih, yang ini biru gitu loh teman-teman. Pokoknya untuk model, motif, cat, warna cat itu semuanya sesuai selera masing-masing aja ya teman-teman.
Teman-teman lagi pada ngapain nih sambil nonton video aku, sambil rebahan atau aktivitas? Aku temenin aja ya dari sini aktivitasnya. Aku doain ya semoga lancar sesuai dengan yang diinginkan. Amin dan semoga selalu sehat ya. Aku nih waktu ngerjain ini tuh aku tuh dalam keadaan flu teman-teman. Jadi dalam keadaan gak enak badan dan aku dubbing ini juga agak flu ya. Jadi masih batuk tapi alhamdulillahnya nggak terlalu parah ya teman-teman. Jadi masih bisa beraktivitas. Nah ini udah selesai tinggal finishing. Nah ini seperti ini loh teman-teman kalau nggak dihaluskan jadi kan jelek ya. Nah ini kayak gini jadi butuh tingkat kesabaran tingkat tinggi teman-teman dan butuh seseorang yang ahli ya. Nah seperti ini. Tadi tuh nih pensil ini kan untuk gambar ya seperti nunjukin ke aku pak tukangnya. Kira-kira ukurannya kayak gini. Udah agak terlihat ya gambarannya. Dan aku tuh seneng banget hasilnya teman-teman, Masya Allah. Sampai akhirnya aku tuh punya proyek kedua, dinding yang deket TV, ruang tengah itu kan ada TV, terus ada wallpaper juga ya, yang bawahnya kaca, cermin. Nah itu aku mau bikin lagi makeover, tapi nggak sekarang ya, ntar kalau misalkan ada rezekinya. Pokoknya semua itu kita ucapin aja ya teman-teman. Pokoknya yang ada di rumahku ini semuanya bertahap, nggak langsung dikerjakan. Jadi semua itu bertahap. Apa ya, doa, keinginan, harapan gitu ya. Pokoknya rumah tumbuh ya teman-teman. Pasti kita punya keinginan ya sama rumah kita, punya impian. Kayaknya pingin seperti ini gitu ya teman-teman. Meskipun kadang-kadang tuh nggak sesuai harapan, karena kan disesuaikan sama budget ya. Tapi setidaknya bisa membuat kita nyaman tinggal di rumah gitu. Dan yang penting itu disesuaikan sama budget, terus kemudian tidak memaksakan kehendak ya teman-teman. Oke, ini udah selesai pak tukangnya untuk yang pertama. Jadi besok itu akan dilanjut di finishing sama ngecat. Jadi aku mau sapu-sapu. Ini sebetulnya tadi udah dibantuin pak tukang sapu, tapi ini aku sapuin lagi karena masih ada ngeres gitu ya di kaki. Terus habis gitu aku mau beresin semuanya kayak gelas-gelas kan bekas mereka ngopi. Jadi udah selesai ya teman-teman. Aku tuh alhamdulillahnya anak aku tuh sempat tertidur ya. Jadi aku tuh agak entengan ya teman-teman. Ini kan hari kerja yang ngerjainnya. Jadi aku ngawasin sendiri. Pak suami kan kerja ya di kantor. Jadi sampai sini dulu aja ya video dari aku. Semoga bisa menemani hari-hari kalian. Ada hal positif yang bisa diambil di videoku ini. Ada inspirasinya. Yang buruknya nggak usah ditiru ya teman-teman. Maafin ya kalau ada perkataan atau perilaku yang kurang sopan selama di videoku ini. Karena aku cuma manusia biasa ya teman-teman. Sampai jumpa ya di video aku part kedua untuk makeover dinding. Untuk pertanyaan seputar makeover bisa lanjut aja ya di kolom komentar. Karena nggak semuanya juga bisa tersampaikan di video ya karena durasi. Oke, ini aku sedang sapu-sapu dan bersihin rumah supaya nggak kotor gitu ya teman-teman. Karena kalau makeover tuh memang kita mesti ini ya siap ya resikonya tuh pasti kotor ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum. Dadah.